Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Jenderal Yohanes Kapolri AMSI CSMA, yang kami hormati Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang kami hormati Pejabat Utama Polda Sumatera Barat, yang kami hormati anggota Komite Administratif SAG, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kekuatan sehingga dapat hadir dalam suasana yang penuh berkah ini dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Bapak Ibu rahimahullah, agar acara kita mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak dan bersaksi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Brigjen Salma serta saling dilawak oleh Bribtu Adela. Kepada Brigjen Salma dan Bribtu Adela, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Semoga bagi yang membacakannya dan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan syafaat serta penerang jalan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Berbagai acara selanjutnya adalah kita simak bersama sambutan Kapolda Sumatera kepada Jenderal dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolda Sumatera Barat, yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Polda Sumbar, khusus yang hormati Bapak Ustaz Muhammad Adam Imam Sidik, Sakit, Bapak Jamaah, dan seluruh anggota kepolisian Sumatera Barat dan PNS Polri yang berbahagia yang berhasil dalam menghormati Ustaz dan Muhammad. Puji dan syukur mari kita haturkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin ridhonya kita dapat merayakan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka hak dari keadaan jariah kepada yang berakhlak alim. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra dan Mi'raj sebagai bentuk hiburan dan penguatan hati dari Allah setelah masa Rasul, maka di saat ini peringatan ini juga memberikan momentum penguatan hati bagi kita dan khususnya masyarakat Sumatera Barat yang sedang berduka pasca bencana. Ada beberapa poin penting kaitan dengan hikmah Isra dan Mi'raj pasca bencana, dan nanti secara lebih mendalam lagi yang akan dikupas bagaimana hikmah Isra oleh Bapak Ustaz dan Bapak Menara. Yang pertama tentunya di Isra ini poinnya yang pertama adalah sebagai kesalahan ritual dan kesalahan sosial, di mana Isra dan Mi'raj adalah menjemput perintah sholat. Namun sholat yang sempurna adalah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar serta menumbuhkan empati. Saya dalam menyampaikan kepada seluruh jajaran saya, tidak hanya saya secara ibadah di masjid melaksanakan sholat wajib, tetapi harus juga sholat secara sosial, yaitu banyak membantu masyarakat, khususnya sampai dengan hari ini yaitu dapat memberikan bantuan, dan ini merupakan wujud nyata dari ikhlasnya jiwa seorang polisi. Kemudian yang kedua adalah ujian keteguhan dan keikhlasan. Polisi sebagai model kemanusiaan. Perjalanan Rasulullah adalah perjalanan cinta kasih kepada umatnya. Maka dengan kehadiran Polri di masyarakat tidak boleh hanya dikatakan saat penegakan hukum saja, tapi juga hadir dalam aksi kemanusiaan, yaitu membantu yang lemah, menolong yang tertimpa musibah,
dan menjadi kuasa di tengah kesulitan masyarakat. Kemudian yang terakhir tentunya respon cepat dan kepedulian. Artinya bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam waktu yang sangat singkat, namun luar biasa dan membuat perubahan besar bagi peradaban. Ini mengajarkan kepada kita tentang efektivitas dan kecepatan. Di samping kita juga menyerahkan bantuan, kita juga ikut percepatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan memberikan fasilitas umum di dalam menjadi suatu kunci. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran kita, bukan hari ini, tapi sepanjang berdiri Polri. Oleh karena itu, kita harus selalu menemukan pelayanan sebagai ajaran Tuhan. Kemudian mulai tema perhelatan Isra Mi'raj, yaitu hikmah Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkuat keimanan dan ketakwaan personel Polri untuk masyarakat dalam aksi kemanusiaan dan pengabdian sosial. Ini bukan hanya sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah manifestasi dari jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang kedisiplinan melalui perintah sholat lima waktu dan keteguhan hati dalam menjalankan amanah yang sulit sekalipun. Rasulullah dalam menjalankan amanah dengan sabar, tawakal, tegar, dan selalu berikhtiar untuk mewujudkan umat yang berdatun melalui selaras dengan perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Polri melakukan perubahan baik dari segi mindset maupun mindset. Dan sampai dengan hari ini kita semua Bapak Polri berupaya untuk membenahi diri sehingga betul-betul mampu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kemudian di dalam memberikan pelayanan kita juga betul-betul profesional, sehingga betul-betul kehadiran kepolisian itu betul-betul dirasakan, sehingga dekat dan dicintai oleh masyarakat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, begitu melalui perjalanan Isra dan Mi'raj, saya menghimbau saudara-saudara dan para PNS Polda Sumbar untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teladan akhlak Rasulullah dalam tugas sehari-hari, serta membangun kehidupan berkeluarga sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, terima kasih kepada Ustaz Adam Imam Sidik Hakim yang telah hadir dan berkenan untuk memberikan misalnya. Semoga ceramah yang diberikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua di dalam menjalankan tugas yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kapolda yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tibalah kita pada acara ini, yaitu tausiah agama. Marilah kita buka hati dan pikiran untuk mendalami kembali hikmah luar biasa di balik perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagai bekal spiritual kita dalam bertugas dan beribadah, tausiah pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Novian Adam Sidik S1 kepada Ustaz Izzulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين واسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah Allah berkahi sekeliling agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat yang pertama. Yang kita hormati Pak Kapolda, Bapak Kapolda, pejabat utama, seluruh kita yang hadir pada kesempatan ini, yang kita tidak sebutkan satu persatu kedudukan dan gelar dan jabatan, jemaah peringatan Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada Allah dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman. Allah masih berikan kepada kita kesempatan, teristimewa dengan nikmat kesehatan tetap kita terima. Kesehatan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buktinya bisa kita langkahkan kaki, kita bisa laksanakan ayunkan tangan, kita bisa laksanakan kegiatan rutinitas kita. Menjelang kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita isi hari kita dengan pengajian agama, yang pada kesempatan ini momen kita peringatan Isra dan Mi'raj. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan, baik persiapan kehidupan dunia maupun bekal kehidupan akhirat, mudah-mudahan semuanya akan Allah balasi dengan nilai pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita sanjung tinggikan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjalankan sunnah beliau dan salawat kita kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen peristiwa Isra dan Mi'raj pada kesempatan ini diberikan judul dengan memperingati Isra dan Mi'raj, memperteguh keimanan ketakwaan personil ini.
untuk masyarakat atasi aksi masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat yang kita dengarkan lantunan oleh Ori kita. Allah menyampaikan kepada kita. Dan ayat ini diawali dengan ungkapan Subhana, Maha Suci Allah. Bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang berada di Mekah ke masjidil aqsa yang ada di Palestina, yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Tujuan Allah limuria min ayatina, agar diperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan ayat Subhana. Andai kata kita temukan ayat-ayat yang demikian, ini menunjukkan keheranan dan keajaiban. Kenapa demikian? Harus kita telah harus kita meneliti. Kemudian bi'abdihi, kenapa tidak diungkapkan dengan ungkapan birasuli atau langsung kepada Abu Muhammad? Rupanya abdi ini merupakan gelar tertinggi daripada hamba, sehingga Allah sampaikan kepada kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu merupakan titel tertinggi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nabi kita diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Sehingga bagaimana peristiwa itu terjadi tidak perlu kita logikakan. Yang beliau ini diperjalankan tentu terserah kepada yang membawa. Maka kita mendengar ungkapan dalam Al-Quran, fa'alu lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Makanya perjalanan beliau Rasulullah SAW tersebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Dan buah terbesar daripada peristiwa tersebut adalah perintah salat. Sebagaimana menurut riwayat awal mula perintah salatnya begitu banyaknya, 50. Kemudian di sana beliau Nabi kita turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan arwahnya Nabi Musa. Maka arwah Nabi Musa punya saran kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, pertemuan engkau dengan Allah, apa yang Allah berikan kepada engkau? Kata arwah Nabi Musa. Maka Nabi kita Muhammad sudah sampaikan kepada arwah Nabi Musa bahwasanya aku dan umat diperintah untuk melaksanakan sholat di waktu. Kalau secara ungkapan kita heran arwah Nabi Musa ini berapa kalau demikian 50. Tidak akan sanggup umat engkau sebanyak itu. Jangankan umat engkau, umatku saja yang besar-besar badannya, yang panjang umurnya tidak akan sanggup. Apalagi umat engkau badannya kecil, umurnya pendek, maulah keringanan kepada Allah. Maka dari kita dengan syarat arwah Nabi Musa ini memohon kepada Allah keringanan. Kalau menurut riwayat awal mula yang 50 tadi kurang 5, turun ke langit yang ke-6 kembali, kemudian syaratkan lagi mohon keringanan. Kalau sekiranya dari 50 tinggal 5, kalau 5 dikurangi tentu dikurang 9 kali, beliau dan kita ini mohon kepada Allah keringanan tersebut.
Rupanya Bapak saudara-saudara, banyak juga umat Islam yang tidak kuat untuk memperbuatnya. Memang Allah menyampaikan dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya salat itu berat. Illa ala khashi'in, kecuali hanya untuk mereka orang-orang yang khusyuk. Yang tak berat salat itu bagi mereka yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya orang-orang yang khusyuk memperbuatnya, sehingga kita tidak termasuk orang untuk melaksanakannya. Amin. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah, sekembalinya beliau Rasulullah ini dari peristiwa Isra dan Mi'raj, pagi-pagi beliau termenung. Di saat beliau dalam keadaan kesendirian termenung tersebut, nampak oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini bertanya, Muhammad, kenapa kau termenung pagi-pagi ini? Ada tak sesuatu yang terjadi? Kata Nabi kita, memang ada sesuatu yang terjadi. Patut tak disampaikan kepada masyarakat? Kata Nabi kita, inilah yang saya pikirkan sekarang, bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat. Kata Abu Jahal ini, kalau untuk mengumpulkan masyarakat saya yang mendorong, maka beginilah Abu Jahal. Kalau cara namanya kan, kalau boleh kampung kita dua apa namanya, lonceng, talempong, cenang, dibunyikan, disampaikan kepada masyarakat bahwa kayu itu sekarang kita berkumpul di lapangan, ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Muhammad. Setelah terkumpulnya masyarakat, maka kita ketika itu berdirilah Abu Jahal ini. Bapak Ibu sengaja pagi ini kita dikumpulkan, ada sesuatu yang terjadi yang akan disampaikan oleh Muhammad. Silakan Muhammad berdiri. Lalu berdirilah Nabi kita menyampaikan. Bapak Ibu sengaja pagi ini sebagaimana ungkapan paman saya tadi, kebetulan Abu Jahal ini masuk pamannya. Bahwasanya kata beliau, tadi malam saya mengalami suatu peristiwa. Saya diperjalankan dari Masjidil Haram sini sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai saya naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Menjelang subuh saya sudah kembali sampai di sini. Mendengar ungkapan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beragam tanggapan yang terjadi ketika itu. Ada yang mengatakan ini bohong. Ada yang baru masuk Islam keluar lagi. Ada yang ragu-ragu. Ada di antara mereka yang langsung keluar. Kenapa? Kalau dilogikakan tidak masuk dengan akal. Sebab perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Palestina itu, kalau menurut orang yang mengukur perjalanan waktu dengan jalan kaki lebih kurang 40 hari. Dari Palestina dari Baitul Maqdis, dari Palestina itu sampai ke Sidratil Muntaha itu sudah hampa udara. Kalau menurut pengetahuan kita, tentu kalau sekiranya lewat kepada hampa udara, tentu akan mungkin tak pakai alat. Sementara Nabi tidak akan mempunyai alat yang demikian, mustahil menurut akal. Makanya mereka kondisinya begitu. Lalu setelah ini terjadi, bubarlah kerumunan tersebut kembali. Setelah bubar, ada beberapa yang belum puas, lalu mereka mendatangi Abu Bakar. Di saat sampai di hadapan rumah Abu Bakar, maka mereka di luar bersorak. Kar, itu temanmu sudah gila.
lantaran terdengar oleh Abu Bakar nama yang dipanggil dan menyebutkan kapan demikian keluar Abu Bakar ini. Apa kata Abu Bakar? Kawanku sudah gila. Siapa kawan saya? Dia siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kenapa gilanya kata Abu Bakar? Bagaimana akan gila kata yang datang ini? Dia mengatakan dia tadi malam diperjalankan dari sini Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina naik ke langit yang ketujuh, pagi menjelang subuh sudah sampai kembali. Apakah bisa diterima oleh akal? Lalu kata Abu Bakar ini, apakah ungkapan itu keluarnya memang dari mulut Muhammad atau memang cerita kalian saja? Kata orang yang datang, iya teman itu yang mengungkapkan demikian. Apa kata Abu Bakar ini? Kalau memang Muhammad yang berkata demikian, saya itu percaya. Maka dengan beliau yang membenarkan pertama kali peristiwa tersebut, maka beliau inilah diberikan gelar dengan As-Siddiq. Maka beliau gelarnya Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan kepada kehidupan kita sekarang. Kalaulah kita barangkali mendengarkan seperti apa yang diceritakan oleh Nabi, kalau bukan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kemungkinan mungkin juga akan sama sikap dan perilaku di saat mendengarkan cerita demikian. Tetapi lantaran kita selaku orang yang beriman punya kitab Al-Quran, Allah menceritakan yang di dalam Al-Quran, tentu kita mempercayai bahwa peristiwa itu memang terjadi, dan peristiwa itu dialami oleh Rasulullah. Tidak perlu pula kita logikakan apakah dipisahkan antara roh dengan jasadnya. Kenapa demikian? Sebagaimana ungkapan Allah tadi, fa'alu lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Lantaran Allah berbuat sekehendaknya, maka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana memperjalankan hamba yang tersebut. Bapak Ibu, perintah terbesar pelaksanaan sholat yang kita lakukan dalam keseharian kita. Lantaran begitu pentingnya perintah sholat ini, lalu apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238? Hafizu 'ala shalawati wa shalatul wusta. Peliharalah sholat-sholat wajibmu, sholat fardumu dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat itu dengan penuh kekhusyukan. Bapak Ibu, lantaran sudah banyaknya manusia yang lalai, lantaran sudah banyaknya manusia yang mungkin membalapkan kepada Allah, tidak lain patut tunduk dengan ketentuan Allah, sehingga sebagaimana yang kita alami sebulan menjelang mengakhiri tahun 2025, berbagai macam yang Allah berikan kepada kita. Allah timpakan bencana, Allah berikan musibah, Allah berikan malapetaka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca dalam Al-Qur'an? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk satu negeri mau beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkah dari langit dan datang daripada bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi apabila mereka berpaling daripada peringatan, akan kami siksa mereka, akan kami azab mereka disebabkan perbuatan mereka. Allah datangkan bencana, Allah berikan musibah lantaran manusia ini sudah banyak yang membelakang kepada Allah. Lalu ada di antara kita mungkin yang berkata, saya tidak ikut berbuat, saya tidak ikut melakukan. Yang salah kan siapa?
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu cukup mudah bagi Allah. Lanjutan ayat kita baca. Likai la ta'saw 'ala ma fataku wa la tafrahu bima ataku. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan perlu bersedih dengan apa yang menimpa dan supaya kamu jangan perlu bergembira dengan apa yang luput daripadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak Ibu, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Liuzikahu maqdallati amilu, kami rasakan yang demikian itu kepada mereka, la'allahu yarji'un, agar mereka itu mau kembali kepada. Tujuan Allah agar kita ini mau kembali kepadanya. Bapak Ibu, peristiwa bersejarah yang akan kita alami ini momen untuk memantapkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan keyakinan kita yang mendalam, bukan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan kita bertambah jauh kepada Allah. Tetapi lantaran ada keyakinan, ada keimanan kita, lantaran ada ketakwaan kita, sehingga apa kata Allah kalau kita baca dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jikalau sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bisa membedakan antara yang salah dengan yang benar. Antara perintah dengan larangan. Oh yukafir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Bapak Ibu, kita selaku manusia, apalagi Bapak Ibu anggota Polri, rupanya sebagaimana kata Pak Polda tadi, mengayomi, melindungi, melayani. Kenyataan yang kita saksikan, Bapak Ibu, kampung saya di Tobo Malalang, Kecamatan Malalang, Kabupaten Agam, yang terkena gelembung. Orang tua kami ketika terjadinya musibah tersebut berada di rumah. Kejadian sore setelah salat asar. Orang tua kami bercerita yang beliau ini biasanya laksanakan selalu sholat berjamaah ke bawah, ke musala yang ada di bawah. Kalau ada yang bapak ibu yang ikut sampai menjadi relawan atau mungkin yang ikut aksi kemanusiaan di sana, di posko, di sebelah poskonya itu musala al-hidayah dan musala. Biasa beliau selalu sholat berjamaah, tapi lantaran ketika sore asar tersebut hari hujan, beliau tidak datang, beliau tidak pergi. Nah, beliau menjelang sholat, beliau mandi. Beliau bercerita, belum sempat beliau menukar pakaian sehabis mandi sudah terjadi gelembung. Maka beliau lari ke tingkat, kalau istilah kami di kampung rotik namanya. Jadi di rumah tersebut tidak bertingkat, cuma ada di atas sebuah kamar di bukit tempat untuk anak-anak yang muda-muda ketika hari barat kan ramai untuk tidurnya mereka di sana. Maka biasanya beliau tidak pernah ke sana lantaran tinggi jenjangnya. Namun ketika itu sanggup saja dia ke sana. Alhamdulillah beliau selamat. Beliau menelpon jam 6 baru kami dapat berita. Lalu kami berangkat. Sehabis sholat maghrib baru kami berangkat dari Padang sampai kampung jam 9:30. Kemudian kami taruh kendaraan kira-kira mungkin 750 meter menjelang rumah. Ada orang yang
kami bertemu dengan orang tua kami berkata, "Mau pergi ke Padang." Maka kami bawa beliau ke Padang. Dan di tengah perjalanan, awal mula yang kami temukan ketika itu 2 mobil Polri jam 10 malam. Setelah kami tanyakan, yang datang itu rupanya awal mulanya belum 2 mobil. Bapak yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Punya cerita yang demikian. Ini kejadian, dan untuk saat ini alhamdulillah sebahagian sudah selesai dibersihkan, sebagian masih ada yang belum. Dan orang tua kami sekarang sedang berada di kampung, dan kami tadi tanyakan masih adakah relawan di sana. Untuk saat ini tidak ada lagi. Mungkin sudah habis pula masa tanggap daruratnya, mungkin itu. Tapi Bapak Ibu, untuk saat ini yang masih butuh masyarakat di sana itu air bersih. Sebab yang air belum sampai ke rumah-rumah yang biasanya sampai ke rumah, bahkan kali yang biasanya lewat di depan rumah itu ada dialiri air yang pada saat ini kering. Ini yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, terima kasih kepada Polri yang telah membantu juga akun kami yang pada kesempatan itu, termasuk rumah orang tua kami, Brimob dan dari Polda yang ikut membersihkan materi yang ada di luar rumah dan dalam rumah, dan termasuk juga tentara dan relawan yang lain. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu, sebagaimana ungkapan judul daripada peringatan Isra dan Mi'raj tadi, mempermantap keimanan, ketakwaan personil Polri untuk mengatasi aksi dalam masyarakat, aksi kemanusiaan. Nah, terdepan melayani, mengayomi, melindungi. Mudah-mudahan dengan keimanan, ketakwaan, yang ibadah tetap mereka perbuat, yang masyarakat tetap mereka lindungi. Dalam aksi yang seperti itu, dasarnya apa? Awal mula bagi tugas sudah keikhlasan. Dengan keikhlasan yang kita laksanakan tersebut, mudah-mudahan Allah akan berikan nilai. Maka perjuangan Rasulullah di sangat peristiwa kan keikhlasan beliau, sebagaimana ungkapan Pak Kapolda tadi, menjelang beliau di Isra dan Mi'raj, atau mungkin kalau istilah kita sekarang mungkin menjelang beliau direpresi kan. Sebelumnya lupa berbagai macam mungkin kejadian peristiwa yang beliau alami, yang membuat mungkin pikiran beliau tersebut mungkin dalam keadaan banyak pikiran, sehingga beliau perlu dihibur. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita pada saat ini bukan hiburan yang Allah beri, tapi berbagai macam musibah, berbagai macam bencana dalam rangka apa? Menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanan kita? Bagaimana ketakwaan kita? Akankah semakin kita mendekatkan diri kepada Allah atau malah semakin menjauhkan? Ada kita baca dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 176. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Dan jika sekiranya kami kehendaki, kata Allah, akan kami tinggikan derajat mereka dengan ayat itu. Akan tetapi mereka memperturunkan dunia dan hawa nafsu yang rendah. Sehingga apa kata Allah? Famasaluhu kamasalil kalbi. Maka perumpamaannya kata Allah seperti anjing. Intamin alayya as autan bias. Bagaimana itu anjing? Jika sekiranya engkau menghalaunya, lidahnya dia julurkan, dan jika engkau biarkan, dia juga menjulurkan lidahnya. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Aman buruk perumpamaan yang Allah berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang rahmati
adalah untuk kita yang selalu diingatkan, untuk kita selaku hamba Allah. Mi'rajnya Nabi kita sampai ke Sidratil Muntaha. Mi'raj kita 5 kali sehari semalam. Bagaimana mi'raj kita? Itu makanya ungkapan Allah tadi dengan diampuni hambanya. Maka mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita lakukan sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 3, maghrib 3, isya 4. Dan kita laksanakan lagi tambahan yang lain pada salat tersebut. Dalam rangka apa? Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jalan seperti itu mudah-mudahan di saat kita menjalankan berbagai macam aksi, di jalan saat kita mungkin mengayomi, melayani, melindungi masyarakat dengan keimanan dan ketakwaan kita, maka dengan penuh keikhlasan kita memperbaiki. Maka sholat yang kita dirikan tersebut mencerminkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja peringatan Isra dan Mi'raj sebagai momen bagi kita dan sebagai contoh bagi kita Nabi kita dalam keadaan yang demikian, Allah berikan refreshing untuk kita. Mungkin refreshing kita berkaitan masalah musibah dan bencana yang Allah timpakan, itu merupakan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Bagaimana kita menanggapinya? Apa kata Allah kalau kita baca dalam surat Luqman ayat yang ke-7? Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, walla mustakbiran, mereka menyombongkan diri, ka'annam yasma'ha, seakan-akan mereka tidak mendengarkannya, ka'annam fi sunaywakan, seolah-olah mereka sumbat kedua lubang telinga mereka. Fabashir bi adzabin alim, maka kami berikan gembira mereka dengan azab yang pedih. Biasanya kabar gembira dengan nikmat, tapi dalam ayat ini sindiran keras Allah berikan, kami berikan gembira mereka dengan azab yang pedih. Kenapa Allah sampaikan demikian? Lantaran benci Allah bersamakan. Bapak Ibu, supaya timbul keredaan Allah, supaya datang kepada kita kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha dekat dengan Allah. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu. Waskuruni wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan termasuk orang-orang yang kufur. Mudah-mudahan pengabdian yang kita lakukan kepada Allah, dunia tidak selamanya, akhirat yang dekat, sehingga dengan demikian kita cari kehidupan dunia dalam rangka mempersiapkan kehidupan akhirat. Maka dengan cara seperti itu kita akan usahakan kedua-duanya. Wa bagi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan di akhirat dan jangan lupakan bahagia kenyamanan hidup di dunia. Keseimbangan Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan. Dengan jalan seperti itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang bijak dalam melaksanakannya. Dunia kita cari, akhirat kita persiapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir mari kita tutup dengan ungkapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali doa kita sama kita bacakan buku Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
memaafkan dosa-dosa maupun yang kecil, baik dosa kami kepada ya Allah maupun dosa kami kepada sama manusia. Mungkin kami punya kaki salah melangkah, kami punya tangan salah bergerak, kami punya mata salah melihat sesuatu, kami punya hati salah berniat dan bermaksud, kami punya mata tubuh salah melaksanakan perbuatan yang tidak engkau ridhai. Kami mohon ampunan dari kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, pada hari ini kami memperingati peristiwa bersejarah yang kami alami, Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ya Allah kami bisa mengambil hikmah daripada peristiwa tersebut. Ya Allah, kami memohon kepada ya Allah tugas yang diembankan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Aksi kemanusiaan yang kami perbuat, mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan kami lakukan, Engkau berikan balasan yang pahala dan manfaat untuk manusia ya Allah. Ya Allah, andai kata kami tersalah dalam pelaksanaan yang demikian, kami memohon ampunan dari kami ya Allah. Ya Allah, dengan Engkau hukum kami lantaran salah dan dosa kami. Kami berikan ampunan dan petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz atas ilmu dan pencerahan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya pemberian santunan ayat ini oleh Bapak Kapolda. Terlebih dahulu kami persilakan kepada adik-adik pengasuhan di dapat mengambil tempat. Yang ada dek, yang dari naik bisa ke berdiri menghadap. Mohon kesediaan kepada Bapak Kapolda dan Ibu Kapolda yang dapat menyampaikan sebelumnya. Kapolda, Bapak Presiden, Bapak Kapolda, serta Bapak Kapolda dapat menyatakan santunan kepada anak yatim. Izin Bapak. Kasih lihat Bapak. Izin Bapak. Pose formal, izin. 1, 2, 3. Kemudian salam presisi.
1, 2, 3. Kemudian salam asta cita. Menunjuk tangan kanan di kepala. 1, 2, 3. Kemudian salam Islam. Menunjuk jenderal. 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah di Kuliah Sumatera telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia bertugas mengucapkan terima kasih dan